Baik, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Rani Laura, dalam Tibo News. Kali ini Indonesia sedang digemparkan dengan adanya pendeklarasian Papua Barat oleh Benny Wenda. Maka dari itu, untuk membahasnya, saya akan melakukan panggilan video langsung dengan 3 narasumber berbeda yang ahli di bidangnya, guna mengetahui bagaimana pandangan serta pendapat mereka mengenai hal tersebut. Namun sebelum itu, rekan saya, Zahra Amanda, akan melaporkan secara langsung tentang situasi serta informasi terkini tentang kejadian tersebut di sana. Baik, langsung saja kita terhubung dengan Zahra Amanda. Bagaimana tentang situasi terkini di sana, Zahra? Baik, Selasa 1 Desember 2020 menjadi hari pendeklarasian kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda. Benny merupakan keturunan Papua yang tinggal dan menetap di Inggris sejak tahun 2003. Dia juga merupakan ketua Gerakan Kemerdekaan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua. Pemerintahan sementara yang dibentuk oleh Benny Wenda menyatakan bahwa status pemerintahan Papua Barat sudah terlepas dari pemerintahan pusat dan memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Selain mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda juga menyatakan dirinya sebagai Presiden Papua Barat. Baik, terima kasih Zahra atas informasinya. Pemirsa, langsung saja kita akan menghubungi 3 narasumber berbeda, yakni ada Ibu Aisyah selaku Ketua MPR Republik Indonesia, lalu ada Ibu Adila Haira selaku Menko Polhukam Indonesia, dan yang terakhir ada Ibu Tiara Angelia selaku Pakar Hukum Internasional. Baik, langsung saja kita akan menghubungi narasumber pertama kita, yakni Ibu Aisyah selaku Ketua MPR Republik Indonesia. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam, Mbak Rani. Baik Bu Aisyah, mengenai berita yang telah dilaporkan oleh reporter kami, yakni Zahra Amanda, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan pendeklarasian Papua Barat oleh Benny Wenda itu sendiri? Baik, terima kasih Mbak Rani. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan sedikit ya Mbak mengenai hal ini, begitu karena akan lebih bijak nanti jika Ibu Adila selaku Menko Polhukam dan Ibu Tiara selaku pakar hukum yang akan menjelaskannya lebih lanjut, karena sebenarnya ini lebih terkait dengan bidang mereka begitu. Baik, kalau yang saya lihat di sini sebenarnya sudah jelas bahwa saudara Wenda ini memiliki ambisi yang bisa saya bilang sangat besar dan kenekatan dalam deklarasi ini begitu. Dan bagi saya di sini justru merupakan hal yang sangat riskan, karena dapat saya katakan dengan jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara Benny Wenda ini sudah termasuk dalam perbuatan makar. Dan kita semua tahu di sini apa perbuatan makar itu sendiri. Ya bagaimana bisa tanpa dukungan yang kuat dari orang banyak, dan bisa dikatakan kasarnya begini, tanpa memiliki apa-apa, hanya bermodalkan ambisi dan keberanian yang ia punya. Secara gamblang ia dapat mendeklarasikan mengenai pemerintahan Papua. Dan apalagi kita juga sudah tahu bahwa masyarakat Papuanya sendiri pun tidak mengakui mengenai deklarasi ini. Bukankah sebenarnya ini cukup lucu? Jadi apa yang dilakukan dengan saudara Wenda ini sebenarnya sudah sungguh keliru, sudah sangat keliru. Dan bagaimanapun Papua Barat tetap menjadi bagian tidak terpisah dari Republik Indonesia sendiri. Begitu kiranya Mbak Rani. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas tanggapannya selaku Ketua MPR Republik Indonesia. Pemirsa, selanjutnya kita akan menghubungi narasumber kedua kita, yakni Ibu Adila Haira selaku Menko Polhukam Indonesia. Baik, selamat malam Ibu Adila. Baik, selamat malam Mbak Rani. Baik, bagaimana pendapat serta pandangan Ibu Adila Haira selaku Menko Polhukam Indonesia mengenai hal tersebut? Begini, kalau menurut hukum nasional maupun hukum internasional, kemerdekaan Papua ini adalah sesuatu yang mustahil. Biasanya mereka itu menggunakan pasal 1 ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights yang berbunyi setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Itu bunyi pasal 1 Konvensi Internasional tentang Sipil dan Hak Politik. Tetapi perlu diingat ketika Indonesia meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, itu menetapkan ICCPR ini dengan deklarasi bahwa semua wilayah Indonesia yang telah tergabung tidak boleh memisahkan diri. Bahkan di pasal 4 ICCPR ini itu menyatakan bahwa
negara berhak melakukan operasi militer atau tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan wilayah yang sudah diperoleh. Jadi hentikan tentang provokasi-provokasi Papua karena ini adalah negara ilusi. Baik Ibu, lalu bagaimana langkah strategis pemerintah untuk menangani kasus seperti ini menurut Ibu sendiri? Membicarakan langkah strategis, kita perlu mengingat bahwa hukum di Indonesia tidak boleh hanya menganut asas kepastian, tapi juga kemanfaatan. Apabila kita mengambil langkah militer, apakah itu akan bermanfaat bagi bangsa Indonesia? Apakah itu akan baik? Tidak kan? Maka dari itu kita berupaya untuk mencari jalan lain. Yang pertama, yakni kita menganggarkan yang lebih untuk Papua. Bayangkan di Papua itu orangnya per kepala dijatahi 17 juta per bulannya, berbeda dengan di Jawa yang hanya 1 juta. Itu apa? Merupakan bentuk suatu kesungguhan pemerintah untuk tetap bersatu dengan Papua. Kemudian kita juga memberikan bangku untuk anak-anak Papua berkuliah di universitas-universitas ternama yang masuknya tesnya tuh susah. Kita menjatahkan di Papua tuh di UGM berapa, di UI berapa. Supaya apa? Supaya mereka tetap tercerdaskan dengan berkuliah. Dan itu adalah suatu pendekatan hati. Meskipun itu masih pelan-pelan, tapi kita tetap berupaya untuk mewujudkannya. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Adila Haira selaku Menko Polham Republik Indonesia atas pendapat serta pandangannya mengenai kasus tersebut. Baik pemirsa, langsung saja kita akan terhubung dengan narasumber terakhir kita yakni Profesor Tiara Angelia selaku pakar hukum internasional. Baik, langsung saja Ibu Tiara, bagaimanakah Ibu melihat deklarasi pemerintahan oleh Benny Wenda ini? Bagaimanakah kedudukannya dalam hukum internasional itu sendiri, Ibu? Begini Mbak, mengenai penegakan hukum, saat ini Saudara Benny Wenda tidak berada di Indonesia, sehingga tentu tidak dapat berlaku penegakan hukum di Indonesia. Namun kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pemerintah Indonesia akan menghubungi Inggris untuk menangani masalah ini. Kemudian klaim yang dinyatakan oleh Benny Wenda sama sekali tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, kita mengenal pendirian sebuah negara, di mana harus ada negara terlebih dahulu, baru ada pemerintahan. Aneh kemudian jika ada deklarasi pemerintahan sementara, tapi tidak jelas negara mana yang akan didukung oleh masyarakat internasional. Kemudian, Mbak, klaim UMLYP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. Dalam hukum internasional sendiri, kita mengenal objek internasional, di mana wilayah geografis termasuk ke dalamnya. Klaim UMLYP ini bahkan tidak memenuhi kriteria belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional sebagai objek internasional terlebih pemerintahan sementara, sehingga semua aktivitasnya wajib tunduk terhadap hukum nasional di Indonesia. Baik Ibu, lalu bagaimana dengan dukungan yang diberikan oleh negara-negara Pasifik serta bagaimana ini dapat berkembang ke depannya? Dukungan-dukungan tersebut tentu tidak dapat menjadi tolak ukur dalam hal ini, apalagi dukungannya tidak ditujukan secara signifikan dan hanya oleh negara kecil. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa dalam hukum kebiasaan internasional dan juga berbagai presiden putusan pengadilan internasional menekankan bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memiliki kendali efektif terhadap sebuah wilayah. Dan hingga saat ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali terhadap Provinsi Papua Barat hanyalah pemerintahan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Profesor Tiara Angelia selaku pakar hukum internasional atas penjelasan lengkapnya. Pemirsa, kita harus mengakhiri perbincangan kita malam hari ini di Dipo News. Yang pasti kita ingin yang terbaik untuk semuanya, terutama untuk warga Papua Barat itu sendiri. Jangan sampai kondisi di Papua Barat saat ini ditunggangi oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu. Dan pemerintah agar lebih mendengarkan suara-suara saudara kita yang ada di Papua Barat, agar bisa hidup dalam keadilan serta kesejahteraan. Saya Rani Laura, saya akhiri Dipo News malam hari ini. Selamat malam.